Umat Islam tidak diam, bukanlah mati kita perang. Tapi peran kita sebagai umat Islam, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Peran kita ini adalah untuk mengajak manusia kepada kebaikan, untuk mengajak manusia kepada yang ma'ruf, dan sekaligus untuk mengajak manusia meninggalkan segala macam bentuk kemungkaran. Contoh, COVID-19 telah mampu menjauhkan umat Islam dari Islam. Pertama, sudah diprogramkan bahwa ada masjid yang tutup salat Jumat di rumah masing-masing. Kita lihat bagaimana mereka menjauhkan, bagaimana COVID menjauhkan umat Islam dari Islam. Jaga jarak. COVID telah menjauhkan umat Islam dari Islam. Yang selama ini senyum dalam Islam adalah merupakan bahagian dan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara yang kami muliakan, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mengucapkan segala puja dan puji dengan harapan kiranya Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan petunjuk. Seiring dengan itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya Allah menyampaikan keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bicarakan pada kesempatan ini mudah-mudahan bisa menyentuh, bisa mengundang perhatian kita semua. COVID-19 telah berhasil menjauhkan umat Islam dari Islam. Seolah judul yang kita ambil pada pagi hari ini sebuah judul yang sinis atau kejam. Tapi tidak sinis dan tidak kejam. Tapi ini adalah sebuah fakta, sebuah kenyataan yang terjadi di tengah kehidupan sejak ada COVID-19 dalam kehidupan masyarakat. Mari kita awali yang pertama dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Allah berfirman, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena siksaan, cobaan, malapetaka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki azab yang sangat dahsyat, yang sangat berat nanti pada hari kemudian. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini. Yang pertama, Allah perintahkan untuk senantiasa kita takut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dan bertakwa adalah 2 rangkaian yang tak terpisahkan. Yang kedua, kalau Allah menimpakan azab itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim. Jangan kita berpikir kalau kita dekat dengan Allah, taat kepada Allah itu terhindar dari bencana, tidak. Yang ketiga diingatkan oleh Allah dalam ayat ini, azab Allah nanti pada hari kemudian adalah azab yang berat dan azab yang pedih. Maka kita perlu mempersiapkan diri untuk bisa menghindari azab yang berat, azab yang pedih, siksaan yang mengerikan nanti pada hari kemudian. Kita kembali kepada COVID-19. Menurut penelitian salah seorang dosen ITS yang bernama Dr. Daniel Muhammad Rashid, beliau mengatakan kematian karena COVID itu sekitar 2%. Ya, kisaran 50 juta lebih sedikit. Sementara kematian karena TBC atau rokok itu lebih banyak. Malah kalau kata beliau mencapai 4%. Tapi kenapa? Kalau COVID yang jumlah kematian 12% besar, malah dibesar-besarkan.
sementara kematian karena rokok itu malah terabaikan. Malah kita lihat reklame rokok, mobil-mobil sales pengantar rokok itu masuk sampai ke desa-desa. Itu malah semua diam. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi COVID ini besar atau memang direkayasa untuk dibesar-besarkan? Dan yang jelas perjalanan COVID hari ini adalah berada di bawah kendali media asing. Dan semua kita akan mengetahui bahwa di balik media asing adalah tentu mereka yang punya modal besar, mereka yang punya kekuatan besar, mereka yang punya kekuatan raksasa yang bermain di balik media ini, maka setiap hari mereka bisa mengeluarkan segala macam informasi yang berkenaan dengan COVID-19. COVID-19 adalah sebuah permainan. Dan ini permainan politik. Ini permainan untuk memperkokoh kekuasaan. Dan ini tidak terlepas dengan permainan ekonomi. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan kepada saudara-saudara yang hadir hari ini dan kepada saudara-saudara yang bisa mendengar apa yang saya sampaikan lewat video ini, lewat ceramah ini, kalau orang baik meninggalkan arena politik, itu orang jahat akan bermain dalam arena politik. Dan lihatlah permainan politik hari ini. Hampir banyak orang-orang yang jahat bermain di arena politik. Tentu akan menghasilkan keputusan-keputusan politik yang sangat merugikan kepentingan orang baik, terutama kepentingan kaum muslimin. Di balik COVID ini adalah punya keinginan untuk memperkokoh kekuasaan. Malah ada wacana Pilpres tidak dibuat 2024 karena direncanakan, kalau bisa ditangguhkan karena kondisi darurat. Dan ini memprihatinkan. Jadi kalau ini yang terjadi adalah tentu ini untuk kepentingan memperkokoh kekuasaan. Kenapa permainan ini terjadi? Dan kalau ini terjadi, inilah permainan yang dimainkan oleh orang-orang yang berpolitik, yang politiknya sudah menyalahi dengan hadas atau sistem demokrasi yang diberlakukan Indonesia. Tidak sedikit COVID ini adalah tidak terlepas dengan kepentingan ekonomi. Maka makin banyak orang baik diam, makin merajalela orang-orang yang jahat. Dan makin lama umat Islam diam, makin menderita Islam di Indonesia. Ya saudara-saudara, kaum muslimin, para hadirin, para pendengar yang kami muliakan, umat Islam tidak diam bukanlah mati kita perang. Tapi peran kita sebagai umat Islam, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Peran kita ini adalah untuk mengajak manusia kepada kebaikan, untuk mengajak manusia kepada yang ma'ruf, dan sekaligus untuk mengajak manusia meninggalkan segala macam bentuk kemungkaran. Jadi kalau orang diam, kalau orang baik diam, itu pada penjahat akan merajalela. Dan sebuah malapetaka, orang baik diam itu lebih besar dosanya daripada seorang penjahat. Kita lihat contoh COVID-19 telah mampu menjauhkan umat Islam dari Islam. Pertama, awal COVID, mungkin akhir tahun 2020, sudah diprogramkan bahwa ada masjid yang tutup salat Jumat di rumah masing-masing. Ada masjid yang menutup masjid untuk tidak salat berjamaah, salat jamaah masing-masing. Padahal melaksanakan salat jamaah adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Islam. Jadi untuk membuktikan kita ini beriman dengan sesungguhnya kepada Allah, apakah hati kita terbungkus dengan kemunafikan? Hanya orang-orang munafik yang malas melaksanakan salat berjamaah. Kemudian ada masjid yang tetap buka 5 waktu untuk salat berjamaah, tapi safnya tidak mengikuti lagi saf yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Yang dituntun oleh Rasulullah SAW, saf itu rapat, jangan berikan celah kepada iblis, kepada setan untuk hadir pada saat salat berjamaah. Jadi kalau kita buat saf jarang-jarang, bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Padahal salat dan salat berjamaah adalah merupakan tuntunan. Bagaimana tuntunan Rasulullah sudah mengajarkan.
sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Salatlah engkau sebagaimana yang telah diajarkan. Sebab manakala kita mengamalkan sebuah ibadah yang tidak sesuai dengan perintah, tidak sesuai dengan contoh, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak sesuai dengan contoh, tidak sesuai dengan perintah, maka amalan itu akan tertolak. Kita lihat bagaimana mereka menjauhkan, bagaimana COVID menjauhkan umat Islam dari Islam. Jaga jarak. Yang biasa umat Islam kalau bertemu bersalaman. Manakala dua orang umat Islam yang bersalaman, selama keduanya belum melepaskan tangannya, malaikat hadir untuk memohon ampun kepadanya. Tapi disekat dengan jaga jarak. Sehingga manakala pun umat Islam berjumpa, mereka tidak bersalaman. Kemudian mereka COVID telah menjauhkan umat Islam dari Islam. Yang selama ini senyum dalam Islam adalah merupakan bahagian dan ibadah. Rasul mengatakan senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Tapi disekat senyum itu dengan masker. Jadi orang pakai masker nggak bisa senyum. Kalau senyum nggak nampak sama sahabatnya, sehingga tidak ada balasan senyum. Itulah hebatnya COVID. Jadi kita lihat bahwa ukhuwah Islamiyah yang bahagian, yang merupakan bahagian dalam kehidupan umat Islam disekat dengan larangan mudik. Sementara tenaga kerja asing masuk ke Indonesia itu pun tanpa karantina yang memadai. Jadi inilah kalau kita lihat. Jadi silaturahmi kita terputus dengan larangan mudik. Haji, umrah juga terputus dan sangat memprihatinkan kalau benar dana haji sudah dipakai untuk kepentingan infrastruktur dan yang membolehkannya itu adalah dia berdosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ketulusan dan keikhlasan. Orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang yang tak berdaya yang mengumpulkan ONH bertahun-tahun tetapi namun tidak bisa melaksanakan amal ibadah haji. Kalau memang karena itu dana terpakai, itu sebuah kemaksiatan, sebuah pengkhianatan terhadap warga negara. Kemudian pendidikan, kita sudah hampir 2 tahun tutup. Kalaupun belajar tidak normal. Ini sesuatu yang memprihatinkan. Jadi makanya saya katakan, dari awal judul yang kita bicarakan pada kesempatan ini adalah COVID-19 telah berhasil menjauhkan umat Islam dari Islam. Makanya kita sebagai umat Islam harus berpikir positif, berpikir bijak, berpikir arif bagaimana kita keluar dari persoalan ini. Karena kekuatan kita tidak tergantung kepada persoalan ini. Kekuatan kita hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin mudah Allah memberikan jalan keluar kepada kita. Maka marilah ke sana dan ke sana kita berhubungan dengan baik agar semua persoalan dan kesulitan dalam hidup dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami kira inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.